Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mampir lagi ke channel kita. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang pengolahan penilaian hasil belajar yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pendidikan, di mana diampu oleh Bapak Dr. Handes Budiono, MPD. Anggota kami terdiri atas 6 orang. Yang pertama ada Aulia, lalu ada Umi Nur Azizah, yang ketiga ada Angel, yang keempat Salma, lalu ada Hazin, dan yang terakhir ada Alfi. Nah, tidak usah lama-lama ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas 2 poin. Yang pertama tentang pengolahan hasil belajar, dan yang kedua adalah tindak pengolahan penilaian hasil belajar autentik. Pembahasan pertama yaitu tentang pengolahan hasil belajar. Pengolahan hasil belajar merupakan pengolahan yang dilakukan oleh guru dalam rangka menentukan nilai akhir pengetahuan siswa, kreativitas, dan perilaku setiap mata pelajaran yang sudah dilampaui oleh para peserta didik. Dan adapun pengolahan hasil belajar adalah berbagai macam prosedural guna untuk mendapatkan pengetahuan mengenai pekerjaan pada siswa atau seberapa kemampuan para siswa untuk bisa meraih tujuan pembelajaran yang sudah dipastikan dengan menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benjamin Bloom yang secara garis besar membagi menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Nah, Benjamin Bloom berpendapat bahwa pengelompokan tujuan pendidikan terdiri dari 3. Yang pertama adalah ranah nilai atau ranah sikap, di mana hasil pengelolaan penilaian pada ranah ini mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai-nilai. Sedangkan ranah yang kedua adalah ranah pengetahuan, di mana hasil penilaian ini mencakup kegiatan mental seperti aktivitas otak yang berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya adalah kemampuan seperti menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan dalam mengevaluasi. Dalam kemampuan ini, terdapat aspek atau jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai jenjang yang paling tinggi. Dan ranah yang ketiga yaitu adalah ranah keterampilan, di mana ranah ini melakukan penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan para peserta didik dalam menerapkan pengetahuan yang dengan melakukan tugas tertentu sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain adalah penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Dalam ketiga hasil tersebut adalah ranah kognitif memiliki peran yang paling banyak dinilai oleh para guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam memahami atau menguasai isi bahan pengajaran. Lalu pembahasan yang kedua adalah tindak pengolahan penilaian hasil belajar autentik. Menurut Musfikon tahun 2016, definisi dari penilaian autentik sendiri adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Dan penilaian autentik ini dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari memasukkan bahan, proses, dan keluaran berupa output pembelajaran yang meliputi ranah seperti sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, penilaian autentik ini menilai beberapa kesiapan siswa serta proses hasil belajar secara utuh, di mana keterpaduan penilaian komponen ini akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan hasil belajar, dan bahkan mampu untuk menghasilkan dampak instruksional dan dampak pengiring dari pembelajaran.
Menurut Pusat Kurikulum tahun 2009, dalam Pranama dan Putra tahun 2019, penilaian autentik sendiri adalah suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan, berkelanjutan, bukti-bukti autentik, akurat, dan konsisten sebagai akuntabilitas. Penilaian autentik juga merupakan sebutan yang digunakan untuk menggambarkan tugas-tugas real yang dibutuhkan para peserta didik untuk dilaksanakan dalam menghasilkan pengetahuan dan memproduksi informasi. Nah, dalam kurikulum 2013 dalam Wildan tahun 2017, penilaian autentik ini meliputi penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan kompetensi keterampilan, di mana penilaian kompetensi sikap merupakan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu atau objek yang tergambar melalui rasa suka, tidak suka, setuju, dan setuju, yang dimana dilakukan dengan secara observasi atau pengamatan, penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan rekaman anekdot atau catatan anekdot. Seperti mengamati sikap siswa dalam kedisiplinan, ketekunan, kejujuran, kerjasama, dan lain-lainnya yang ada atau terjadi di dalam kelas. Dan yang kedua adalah penilaian kompetensi pengetahuan, di mana kompetensi ini merupakan aspek penilaian yang sudah dikenal oleh para guru dengan melakukan soal tes tertulis. Yang menjadi penilaian autentik adalah soal-soal yang menghendaki para peserta didik untuk merumuskan jawabannya sendiri, seperti soal-soal uraian. Dan kelebihan dari tes ini adalah dapat memancing siswa untuk mengembangkan cara berpikirnya dan melatih kemampuan berpikir kritis. Dan kelemahan dari tes ini adalah uraian yang cukup banyak, sehingga cakupan materi yang ditanyakan itu akan terbatas dan membutuhkan waktu lebih banyak dalam mengoreksi jawabannya itu. Yang ketiga, penilaian kompetensi keterampilan. Penilaian kompetensi keterampilan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu penilaian unjuk kerja, yang kedua penilaian proyek, dan yang ketiga penilaian produk. Lalu ada pengolahan nilai hasil belajar. Sebelum guru mengambil keputusan terhadap siswa berdasarkan hasil evaluasi, maka penilaian yang telah dilaksanakan harus melalui pengolahan dan dianalisis terlebih dahulu. Pada pengolahan nilai sikap, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti pengolahan nilai kompetensi sikap, KD pada KI 1 dan KI 2 dilakukan pada akhir semester. Lalu nilai kompetensi sikap diperoleh melalui teknik observasi yang dicatat dalam teknik jurnal dan dapat didukung oleh teknik penilaian. Yang ketiga, nilai kompetensi sikap pada akhir semester diperoleh dari semua nilai sikap kompetensi dasar semester yang bersangkutan. Dan yang keempat, nilai kompetensi sikap disampaikan dalam bentuk deskripsi. Nah, adapun sumber-sumber data untuk nilai sikap dapat diambil dari guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling, dan wali kelas yang telah merekap seluruh hasil observasi mereka yang telah dilakukan. Nah, pengolahan nilai sikap itu dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, dengan guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling mencatat seluruh perilaku sikap spiritual dan sosial ke dalam jurnal, sedangkan guru mata pelajaran membuat rumusan deskripsi secara singkat sikap spiritual dan sikap sosial berdasarkan catatan jurnal untuk setiap siswa, kemudian diberikan kepada wali kelas. Nah, tugas terakhir adalah tugas dari wali kelas, yaitu mengumpulkan deskripsi singkat dari beberapa guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling. Dan dari deskripsi itu, wali kelas dapat merumuskan deskripsi capaian sikap spiritual dan sosial dari siswa yang telah diamati dan diobservasi. Pengolahan nilai kompetensi pengetahuan. Sebagaimana penilaian pada kompetensi sikap, pengolahan nilai untuk kompetensi pengetahuan juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dengan melakukan penilaian harian atau PH yang dilakukan pada setiap akhir pembelajaran suatu kompetensi dasar atau beberapa kompetensi dasar pada KI 3. Yang kedua, dilakukan saat penilaian tengah semester atau PTS pada minggu ke-7 dalam semester tersebut. Dan yang ketiga adalah penilaian akhir
semester atau PAS yang dilakukan pada akhir suatu semester. Lalu ada pengolahan penilaian kompetensi keterampilan, di mana nilai akhir pada kompetensi keterampilan diperoleh dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama dengan menentukan nilai optimal tertinggi untuk masing-masing kompetensi dasar. Dan kompetensi dasar yang dilakukan hanya sekali penilaian. Lalu membuat tabel untuk mendokumentasikan seluruh penilaian yang dilakukan pada keterampilan suatu semester. Yang ketiga, memasukkan seluruh hasil penilaian tersebut sesuai dengan teknik yang digunakan. Yang keempat, hitung jumlah nilai optimal dari seluruh kompetensi dasar untuk mendapatkan jumlah skor yang akan diperoleh. Nah, sebagaimana dalam penilaian kompetensi pengetahuan, penilaian pada kompetensi keterampilan juga diterapkan atau ditetapkan konversi nilai dan predikat dengan pengolahan nilai pada penilaian keterampilan dan dianalisis lagi menggunakan tabel konversi, baru kemudian memberikan deskripsi berdasarkan hasil pengolahan yang diperoleh. Rumusan deskripsi nilai pengetahuan ditulis dalam kalimat yang bersifat memotivasi, menyatakan nilai-nilai keterampilan, dan memberikan apresiasi mulai dari memahami atau menguasai. Nah, itu tadi adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.